Oke, pemirsa, selamat datang kembali di Balai Besar Litbang Pasca Panen. Hari ini kita coba berbicara tentang kelapa. Ya. Indonesia merupakan produsen kelapa terbesar di dunia. Telah hadir di tengah kita adalah Pak Nurdi, ya, peneliti dari Balai Besar Litbang Pasca Panen. Nah, kita coba bicara sekarang kelapa. Ya. Saya pernah dengar apa istilah buat pohon kelapa? Tree of Life. Tree of Life. Bisa jelaskan kenapa disebutkan dengan Tree of Life pohon kelapa? Terima kasih Pak. Jadi kenapa kelapa itu disebut Tree of Life atau pohon kehidupan? Karena hampir semua bagian tanaman itu bisa dimanfaatkan, mulai dari atas maupun sampai bagian bawahnya, Pak. Mungkin sedikit menjelaskan, misalnya daunnya bisa di pedesaan bisa digunakan untuk atap, kemudian pohonnya bisa untuk kayu gitu kan, bahan bangunan, kemudian dari buahnya, kelapanya sendiri gitu kan, dagingnya bisa dimakan untuk menjadi santan ataupun minyak kopra ataupun minyak kelapa murni ya, VCO. Kemudian batoknya bisa untuk digunakan sebagai arang, ya. Kemudian serabutnya bisa untuk media tanaman. Ya, jadi memang kita ini tidak bisa lepas ya dari kelapa gitu ya, mulai dari daunnya, kemudian batangnya, buah kelapanya sendiri juga. Nah, sekarang kita ada di sini salah satu olahan kelapa, yaitu virgin coconut oil, VCO gitu ya. Nah, sekarang bisa dijelaskan enggak? Ini kita sudah biasa dengar ini VCO gitu ya. Nah, ini apa yang membedakan VCO dari Balai Besar Pasca Panen dengan yang lain? Jadi VCO ini merupakan produk dari daging kelapa. Ya. Proses pembuatannya ada beberapa metode, Pak. Secara garis besar dibagi menjadi dua, metode basah dan metode kering. Metode basah, metode kering. Betul, Pak. Oke. Jadi yang selama ini di masyarakat itu biasa menggunakan metode basah. Basah. Ya. Oke. Nah, untuk kita ya, Balai Besar Pasca Panen, kita mengembangkan produksi VCO ini dengan menggunakan metode kering. Metode kering. Betul. Jadi VCO yang diproduksi atau yang dicoba diproduksi oleh BP Pasca Panen dengan metode kering. Nah, gimana caranya nih? Yang cair tapi metodenya metode kering. Bisa jelaskan nggak? Oke. Jadi metode kering ini karena hampir memberikan tambahan air, Bapak. Oh, gitu. Makanya disebut metode kering. Iya, iya. Jadi kelapa kemudian kita parut dengan parutan yang kasar, kemudian kita keringkan. Kita keringkan dengan suhu di bawah 60 karena Kering matahari atau apa? bisa dengan kering matahari atau Jadi setelah diparut ya? Iya, betul Pak. Jadi bisa menggunakan kering matahari konvensional atau dengan menggunakan alat pengering, ya, oven ataupun yang lainnya. Nah, itu dengan persyaratan itu harus di bawah 60 derajat Celcius. 60 derajat ya, di bawahnya ya. Karena standar Asian Pacific Coconut Community ya, itu mensyaratkan di bawah 60 derajat Celcius. Nah, setelah itu untuk mengetahui bahwa itu sudah cukup dikeringkan, cukup dengan menggunakan squeeze test. Jadi parutan kelapa yang kita keringkan itu kita coba ambil, kita remas. Ketika sudah keluar cairan bening, itu sebenarnya itu sudah VCO. Okay. Nah, setelah itu kita press. Seperti itu, Pak. Okay. Jadi ini hasil pressnya ini. Betul, Bapak. Jadi hanya pemanasan maksimal 60 derajat Celcius. Kenapa kita ini? Jadi artinya agar tidak merusak kandungannya atau apa? Betul, Bapak. Jadi agar tidak merusak kandungannya. Dan kita mau harapkan apa ya manfaatnya? Di sektor pangan kita bisa gunakan untuk bahan panganan ataupun tambahan pangan. Kemudian di sektor kosmetik atau farmaseutical itu bisa untuk bahan untuk membuat sabun, lotion ataupun sampo. Dan juga di sektor kesehatan ini yang mungkin sekarang menjadi perhatian
di masa pandemi ini, karena VCO ini cukup istimewa Pak, Ya. karena aktivitas antivirus maupun antimikroba. Oh, oke. Betul. Oh, bisa ya? Bisa Bapak. Jadi ada penelitian di Amerika, Ya. itu dicobakan di virus corona jenis tertentu, Ya. itu mampu produk turunan dari VCO ini, yaitu asam laurat, itu mampu merusak istilahnya virus envelope atau selubung virus Ya. dari corona jenis tertentu itu Pak. Jadi kita konsumsi saja. Konsumsi langsung Bapak ya. Baik, jadi intinya sebenarnya pada kali ini kita coba memperkenalkan bagaimana memproduksi VCO dengan teknik kering tadi. Nah, tentu dengan manfaat bahwa kita menjaga kandungannya agar terjaga, begitu ya. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.